Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Hudaidah, NIM 1830201218. Saya dari mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di SD Negeri 1, Madang Suku 3, tentang perkembangan kurikulum di Indonesia saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang bisa Ibu bantu, Nak? Ya Bu, ini SD Negeri 1 Batu Mata 8 ya? Ya, betul sekali. Ini adalah SD Negeri 1 Batu Mata 8 dan kebetulan sekali adalah Ibu sendiri selaku kepala sekolah di sini. Sudah berapa lama Ibu ditugaskan di SD ini? Kalau Ibu menurut SK, Ibu ditugas di sini adalah 30 Desember 2016. Namun Ibu mulai bertugasnya tanggal 17 Januari 2017 sampai sekarang. Baiklah Bu, jadi kedatangan saya di sini ingin minta tolong atau mohon bantuan dari Ibu selaku kepala sekolah di sini untuk berwawancara tentang perkembangan kurikulum di Indonesia saat ini. Oke, terima kasih Nak. Baiklah, kalau bisa Ibu bantu atau Ibu jawab, nanti Ibu jawab, silahkan. Baiklah Bu, langsung saja kita memasuki materi wawancara tentang yang pertama. Menurut Ibu, adakah guru di Indonesia yang kegiatan pembelajarannya masih mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini? Masih ada guru mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini, terutama bagi guru yang mengajar di pelosok ataupun di perdesaan yang sulit dari jangkauan ataupun komunikasi teknologi komunikasi ya, ataupun teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih efisien dan efektif karena kurangnya kapasitas sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah, sehingga kadang-kadang guru-guru mengajarnya dengan memakai secara manual saja. Karena kurikulum 13 itu banyak mengacu pada internet ataupun daripada teknologi informasi komunikasi, tetapi kurikulum 13 itu sendiri adalah perkembangan kurikulum itu adalah merupakan langkah ataupun lanjutan daripada kurikulum 2006 ataupun KTSP. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah hasil dari pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan atau diterapkan ke kurikulum saat ini? Betul sekali, hasil pembelajaran KTSP dulu bisa diimplementasikan ke kurikulum saat ini, sebab pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah atau lanjutan perkembangan kurikulum KTSP. Namun, khususnya kurikulum Merdeka Belajar untuk Oku Timur, terutama di SD Negeri 1 Batu Mata 8, belum dilaksanakan. Dan insya Allah, kalau sudah ada instruksi dari Dinas Oku Timur, kami akan melaksanakan dalam proses belajar mengajar pada saat ini. Selaku wali kelas atau kepala sekolah, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum 2013 dan apa saja kelebihan dan kekurangan K13 tersebut? Permasalahannya, karena pada awal pembelajaran di kurikulum 2013, guru telah berusaha untuk memberitahu siswa karena guru tidak berusaha untuk memberitahu siswa karena materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final, yaitu dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu dengan harapan membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara singkat, kurikulum 2013 itu untuk membangun kehidupan bangsa di masa lalu ke masa sekarang, dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Kekurangannya, bagi siswa yang rendah IQ-nya, malas untuk berusaha dan mencari untuk membuka buku tanpa adanya bimbingan dari guru terlebih dahulu. Kelebihannya, bagi siswa yang IQ-nya tinggi, lebih berusaha untuk mencari agar bisa menemukan masalah-masalah yang melalui alat indera, terutama alat indera mata, alat indera pendengaran. Jadi semakin ingin tahu dan akhirnya dibawa belajar dan belajar
itu dari sekolah ke keluarga, ke masyarakat, bahkan mungkin anak-anak bisa mencari ke internet ataupun teknologi yang lainnya, sehingga anak adalah berusaha untuk menjadi lebih tahu. Dalam pelaksanaan 2013 di setiap sekolah tentunya ada program yang bertujuan untuk PPK, penguatan pendidikan karakter. Menurut Ibu, cara memilih program yang tepat untuk diterapkan di sekolah itu bagaimana? Apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Baik, menurut saya, cara memilih program yang tepat untuk mendukung pendidikan supaya penguatan pendidikan karakter yaitu untuk membangun sumber daya manusia seutuhnya. Artinya, konten pendidikan yang dirumuskan dalam standar lulusan dan dikembangkan harus menjadi dasar bagi peserta didik untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan kehidupan mereka yang pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara yang produktif serta bertanggung jawab di masa yang akan datang. Programnya baik guru maupun kepala sekolah yang pertama merancang pembelajaran bersama-sama ataupun bermusyawarah, menentukan ataupun memfasilitasi sarana dan prasarana siswa sesuai dengan karakter masing-masing yang akan lebih baik dan bermanfaat ataupun kebutuhan siswa khususnya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas sehingga tidak terjadi beban berat bagi siswa. Contohnya yang berkarakter di olahraga, mempersiapkan alat olahraga, dan yang hobi pramuka memfasilitasi alat pramuka dan lain sebagainya. Misalkan keterampilan juga memfasilitasi alat keterampilan. Kriteria yang harus dipenuhi dari pusat adalah yaitu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak di zaman terkini dan mengadakan pelatihan atau sosialisasi ataupun bimbingan khusus dalam proses belajar mengajar dan ranah penilaian yang efektif, kognitif dan psikomotorik. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13 seperti ranah penilaian afektif, kognitif dan psikomotorik atau isi raport pada kurikulum 13 yang sudah menggunakan Excel semua? Ya, betul, ada, yaitu dengan cara terencana dan terprogram dan bertahap sesuai dengan satuan pendidikan masing-masing. Kalau di SD dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pelatihan dan bimbingan khusus di kelas rendah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Dan pelatihan dan bimbingan khusus di kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Baik mata pelajaran umum ataupun bidang studi agama dan penyaskes itu adalah menggunakan daripada penilaian yang sesuai dengan harapan pemerintah. Menurut Ibu selaku kepala sekolah, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk pengimplementasian kurikulum baru atau Merdeka Belajar terutama pada RPP 1 lembar? Ya, baik, menurut kesiapan kami guru-guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru atau Merdeka Belajar terutama pada RPP 1 lembar, pembuatan RPP tersebut dengan terencana yang sesuai dengan program ataupun peraturan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dan perundang-undangan yang dituntut kepada guru di masa perubahan kurikulum yang baru ataupun Merdeka Belajar yang lebih efisien dan relevan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang ada. Sebagai kepala sekolah, strategi dalam teknik seperti apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Sebagai guru, strategi dan teknik akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelasnya. Dari guru yaitu sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber
pembelajaran berbasis sistem lingkungan dengan membuka peluang kepada siswa sumber belajar seperti informasi dari buku siswa, internet, koran, majalah, referensi dari perpustakaan yang ada perpustakaannya. Yang diharapkan siswa dengan aktivitas belajar di kelas dibimbing dan dididik dan dikembangkan sesuai dengan karakter masing-masing dengan cara menilai siswa antara lain sikapnya, pengetahuan, dan keterampilannya. Menurut sumber yang saya cari, konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain-lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Ibu? Baik, menurut saya adalah lebih efektif apabila yang dilaksanakan siswa sesuai dengan petunjuk yang efisien dengan pelajaran yang ada di kurikulum dan juga sesuai dengan kebutuhan siswa dalam proses belajar mengajar yang dimaksud untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum 2013 selama wabah COVID-19 yang terjadi seperti saat ini. Apakah banyak kendala dalam proses pembelajaran? Selama wabah COVID-19, proses belajar mengajar dilakukan secara online. Kendalanya, guru sangat sulit memberikan tugas kepada siswa karena ada sebagian siswa tidak memiliki ponsel atau HP. Untuk mengumpulkan tugas, kadang keterlambatan untuk mengirimkan tugas pembelajaran. Menurut Ibu, dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana antara RPP KTSP, K13 atau Merdeka Belajar 1 lembar? Menurut Ibu, lebih mudah praktis K13 karena cara pembuatan dan penyajian dengan kesesuaian buku siswa dan buku guru, jadi guru untuk mencari tidak menyimpang sesuai dengan program pemerintah. Baiklah Bu, saya ucapkan banyak ribuan terima kasih telah membantu saya dan meluangkan waktunya untuk berwawancara dengan saya Tati Hudaidah tentang perkembangan kurikulum di Indonesia saat ini. Mudah-mudahan Ibu Marhama SPD selaku Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Batu Mata 8 sekolahnya dapat maju, berkualitas dan bermutu tinggi sesuai dengan perkembangan kurikulum di Indonesia saat ini. Terima kasih Bu. Oke ya, terima kasih sama-sama. Jadi dari hasil wawancara tadi dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan kurikulum di Indonesia saat ini masih ada guru mengacu pada KTSP dalam proses pembelajaran saat ini, terutama bagi guru yang mengajar di pelosok pedesaan yang sulit dan jangkauan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan lebih efisien dan efektif karena kurangnya kapasitas sarana dan prasarana di sekolah, sehingga kadang guru di sekolah mengajarnya dengan cara manual saja. Permasalahan yang ada karena pada awal pembelajaran di kurikulum 2013 guru tidak berusaha untuk memberitahu siswa karena materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final, yaitu siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu dan dengan harapan membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu fenomena. Pelaksanaan pembelajaran COVID-19 terjadi saat ini terutama di SD Negeri 1 Batu Mata 8 banyak masalah, apalagi tidak menggunakan HP atau Android dan orang tidak mampu memiliki Android, sehingga anak itu terpaksa ketinggalan pelaksanaan pembelajaran. Kebanyakan anak-anak kurang untuk belajar dan anak-anak yang mempunyai HP untuk mengumpulkan tugas pembelajarannya, kadang-kadang keterlambatannya itu untuk mengumpulkannya itu terhadang oleh sinyal. Dalam pembuatan penyusunan RPP lebih praktis yang mana antara KTSP 2006, 2013 dan 1 lembar? Menurut Ibu yang sudah saya wawancarai di SD Negeri 1 Batu Mata 8 lebih mudah dan lebih praktis 2013 karena cara pembuatan dan penyajiannya dengan kesesuaian buku siswa dan buku guru, jadi guru untuk mencari atau
tidak menyimpang sesuai dengan program pemerintah.